Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Universitas Halu Oleo melalui Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan program pengabdian dosen yang diintegrasikan dengan kuliah kerja nyata tematik oleh mahasiswa lingkup Universitas Halu Oleo. Program ini dipusatkan di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, dengan lokasi prioritasnya adalah daerah 3T, yakni daerah terbelakang, terluar, dan terisolir. Salah satu daerah yang menjadi lokasi pengabdian dosen terintegrasi KKN tematik Kabupaten Muna adalah Desa Tanjung Pinang, Kecamatan Kusambi. Desa ini terletak di sebelah barat Pulau Muna, kurang lebih 38 km dari pusat ibu kota kabupaten. Perjalanan menuju Desa Tanjung Pinang, Kecamatan Kusambi dapat ditempuh dengan jalur darat menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4, menempuh waktu kurang lebih 45 menit dari ibu kota Kabupaten Muna, Kota Raha. Desa ini merupakan perkampungan masyarakat etnis Bajo, di mana 98% masyarakatnya merupakan suku asli Bajo, dan sisanya adalah suku Muna yang telah lama menetap dan berkeluarga di desa ini. Mata pencaharian utama masyarakat adalah sebagai nelayan, yakni nelayan tangkap, pembudidaya ikan, pembudidaya rumput laut, pedagang, dan hanya sebagian kecil yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Kegiatan pengabdian dosen terintegrasi KKN tematik sejatinya adalah program pengabdian masyarakat dosen Universitas Halu Oleo yang diintegrasikan dengan kuliah kerja nyata tematik, di mana mahasiswa terlibat langsung dalam pelaksanaan teknis program yang sudah dirancang oleh tim dosen. Kami dari mahasiswa Universitas Halu Oleo yang melaksanakan kegiatan KKN tematik yang berlokasi di Desa Tanjung Pinang, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna. Kami berasal dari 3 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Hukum, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Program pokok pada kegiatan ini adalah pembibitan mangrove dan bantuan keramba jaring tancap. Kegiatan pembibitan mangrove dilakukan oleh kelompok pembibitan mangrove yang berasal dari masyarakat Desa Tanjung Pinang yang dikoordinir oleh mahasiswa peserta KKN. Kegiatan pengabdian masyarakat terintegrasi KKN ini melibatkan 5 orang dosen dan 14 orang mahasiswa, di mana kegiatan utamanya itu adalah pembibitan mangrove dan pembuatan keramba jaring tancap. Tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk melatih mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmunya di masyarakat, dan kegiatan ini sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat, di mana mahasiswa berperan hanya sebagai mendampingi masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Tanjung Pinang ini. Ide pokok pelaksanaan pembibitan mangrove adalah tingginya tingkat degradasi hutan mangrove akibat pengambilan kayu bakau yang dimanfaatkan untuk kebutuhan konstruksi dan juga dimanfaatkan sebagai kayu bakar yang dijual untuk kepentingan komersil. Tingginya tingkat pemanfaatan ekosistem mangrove sebagai kayu bakar menyebabkan menurunnya fungsi ekologis ekosistem mangrove sebagai salah satu penyedia unsur hara di perairan pantai. Kecenderungan terjadinya penurunan fungsi ekosistem mangrove dirasakan oleh masyarakat dengan menurunnya kualitas hasil tangkapan, baik produksi maupun ukuran hasil tangkapan yang semakin kecil. Kegiatan perambahan hutan mangrove
sudah menjadi aktivitas keseharian masyarakat. Olehnya itu dipandang perlu dilakukan program pembibitan mangrove dalam rangka untuk menghijaukan kembali lahan pantai yang ada di Desa Tanjung Pinang. Kegiatan ini berawal dari ide adanya kerusakan ekosistem baik yang ada di lautan maupun di wilayah pesisir. Di lautan itu kalau kita perhatikan adanya penurunan hasil tangkapan oleh masyarakat nelayan. Dengan adanya itu mereka mau merambah hutan. Tujuannya untuk mengambil hasil kayu untuk dijadikan sebagai bahan bangunan, kemudian kayu bakar dan lain-lain sebagainya. Untuk itu kami merasa perlu melestarikan mangrove itu karena kegiatan pengambilan yang tak terkendali itu bisa menyebabkan degradasi dan itu akan mengancam masyarakat itu sendiri juga pada akhirnya. Terima kasih. Bibit mangrove yang disemaikan berjumlah 12.000 anakan jenis Rhizopora. Jenis Rhizopora atau tongke dalam bahasa daerah Bajo dipilih karena substratnya yang cocok untuk disemaikan di areal sekitar desa. Dari mana bibit yang disemaikan di persemaian ini diambil, Pak? Kalau kita khususnya untuk di Desa Tanjung Pinang ini, kita mengambilnya di bakau di sekitar Desa Tanjung Pinang sini. Terus kalau untuk waktu pengambilannya itu kita memilih waktu surut air karena medannya yang sulit kalau kita ambil di pasang air. Jadi kita ambil yang surut di waktu surut. Terus setelah bibitnya kita dapat, kita kumpul di satu tempat. Nanti air naik, air pasang kita ambil dengan perahu. Kemudian kalau untuk jenis yang kita ambil ini dia jenis tongke yang biasa orang masyarakat sini sebut. Selain kegiatan pembibitan mangrove, mahasiswa peserta KKN yang berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan melaksanakan tugas perbantuan sebagai tenaga pengajar di sekolah-sekolah dan membuka les bagi anak sekolah untuk mata pelajaran matematika, fisika, dan biologi. Kami mahasiswa KKN tematik Universitas Halu Oleo. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kami terdiri dari 4 orang, 2 orang dari pendidikan fisika dan 2 orang dari pendidikan biologi. Pada KKN ini kami membantu program dosen dalam pembuatan karamba tancap dan juga pembibitan mangrove. Selain itu, kami juga membantu proses belajar mengajar, terutama di dalam mata pelajaran IPA terpadu pada kelas 7 dan pada kelas 8 di SMP Negeri 1 Atap 1 Kusambi. Selain itu, kami juga membantu proses belajar mengajar pada pelajaran matematika, IPA dan juga mengaji pada anak-anak SD di sekitar Desa Tanjung Pinang. Selain itu, mahasiswa yang berasal dari Fakultas Hukum juga menyelenggarakan agenda penyuluhan hukum bagi pelajar dan penduduk setempat, khususnya penyuluhan tentang hukum yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan terlaksananya KKN tematik Universitas Halu Oleo 2014, kami dari mahasiswa hukum Universitas Halu Oleo melakukan sebuah kegiatan dosen yang itu kegiatan itu membibitkan mangrove dan pembuatan karamba tancap. Selain itu, kami dari mahasiswa hukum juga memberikan sebuah penyuluhan hukum di SMA Negeri 1 Kusambi dengan upaya melakukan penyadaran hukum terhadap pelajar dan remaja. Terima kasih. Bantuan keramba jaring tancap ditujukan untuk memberikan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat setempat. Keramba tancap ini dikelola oleh kelompok masyarakat yang telah dibentuk dan selanjutnya dikembangkan menjadi salah satu mata pencaharian alternatif selain pembudidaya rumput laut dan nelayan tangkap. Bantuan keramba tancap ini berjumlah 3 unit dengan masing-masing berukuran 4 x 4 meter. Jadi keramba yang dibuat adalah keramba tancap dengan jumlah itu 3 unit. Masing-masing unit itu berukuran 4 x 4 meter dan dipasang pada kedalaman kurang lebih 1,5 meter pada saat surut terendah. Namun pembuatan keramba jaring tancap ini dilakukan oleh masyarakat yang sebelumnya sudah dibentuk. Dan di sini kami sebagai mahasiswa KKN
hanya berfungsi di lapangan itu hanya mengkoordinasi dan memastikan dengan pembuatan keramba tancap ini berjalan dengan baik. Dilibatkannya mahasiswa dalam program pengabdian dosen ini sangat membantu mahasiswa untuk lebih memahami kehidupan sosial kemasyarakatan. Mereka memperoleh pengalaman berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memahami sejauh mana permasalahan-permasalahan sosial bisa timbul dan bisa membantu memberikan alternatif solusi. Pendidikan tentang lingkungan perairan pantai pun turut diberikan, khususnya bagi anak-anak usia sekolah untuk bisa melahirkan generasi penerus yang cinta akan lingkungan sekitarnya. Bagaimana tanggapan Anda tentang diselenggarakannya KKN tematik Universitas Halo Oleo di Desa Tanjung Pinang ini? Menurut saya dengan adanya KKN tematik di Universitas Halo Oleo di Desa Tanjung Pinang ini sangat bermanfaat, Pak. Karena dengan adanya KKN tematik ini, selain kita dapat memahami bagaimana pola hidup masyarakat yang tinggal di pelosok-pelosok desa, khususnya masyarakat Bajong tinggal di Desa Tanjung Pinang, kita bisa mengetahui bagaimana latar belakang pendidikan mereka, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat khususnya anak-anak tentang pentingnya pendidikan. Jadi kami berharap dengan keberadaan kami di sini, kami bisa menumbuhkan semangat belajar mereka, menumbuhkan kesadaran mereka tentang pentingnya pendidikan, bukan hanya dari pendidikan formal di sekolah-sekolah, tapi juga tentang pendidikan karakter. Khususnya kami berharap bisa mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dengan minimal dengan tidak membuang sampah di laut seperti itu, Pak. Kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal jauh dari suasana perkotaan. Diharapkan ke depannya, kegiatan-kegiatan positif seperti ini dapat terus dikembangkan, khususnya bagi institusi perguruan tinggi melalui jalur pengabdian kepada masyarakat.